Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, jumpa lagi dengan ibu ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Ta'in ikra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, untuk mengecek kehadiran anak-anak ibu sekalian, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, Ulfa Hanim, Hadir, Bu. Rifdayana, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir, Bu. Ali, Sakit, Bu. sakit ya. Sejak kapan sakitnya ini? Baru kemarin, Bu. Oh, biasanya setelah 3 hari itu ada perwakilan lokal untuk menjenguk ya. Silakan kabari ke wali kelasnya supaya bisa dijenguk nanti temannya dan kita tahu juga apa penyebabnya gitu. Ya, bisa ya? Oke, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan dilihat dulu adakah yang dapat mengganggu proses pembelajaran kita atau ada sampah. Tidak, Bu. Buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran ibu hari ini silakan disimpan ya. Ya, Bu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Rifdayana, silakan. Tentang ikhtiar, Bu. Ya, bagus ya, tentang ikhtiar. Kita telah belajar minggu lalu tentang ikhtiar atau berusaha ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rezeki. Nah, kenapa kita sangat perlu mengetahui ketentuan-ketentuan rezeki di sini? Karena walaupun kita telah berikhtiar bekerja, namun kita tidak tahu apa itu ketentuan-ketentuan rezeki dari Allah yang mampu memperoleh dari Allah, itu sama saja tidak ada artinya ya. Karena dalam ajaran kita, dalam agama Islam, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita diatur dalam agama kita ya. Jadi sangat perlu di sini kita mengetahui ketentuan-ketentuan rezeki seperti apa yang dimaksud di sini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, setelah belajar nantinya siswa Ibu mampu menjelaskan pengertian dari rezeki. Nah, yang kedua, siswa Ibu mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan rezeki yang ada dalam Quran surat Al-Quraisy dan juga Al-Insyirah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya setelah kita belajar ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang rezeki. Nah, tentu istilah rezeki tidak asing lagi bagi anak-anak ibu semua. Siapa yang tahu di sini apa itu rezeki atau pernah mendengar ceramah Ustadz apa yang dimaksud dengan rezeki itu? Siapa yang tahu? Ya, silakan Rifdayana. Rezeki itu uang, Bu. Ya, uang. Itu uang. Itu adalah bentuk dari salah satu bentuk rezeki ya, bukan pengertiannya. Nah, rezeki maksudnya di sini dalam bahasa Arab berasal dari kata rozaqa yarzuqu rizqan. Maknanya pemberian, anugerah, harta gitu ya. Jadi rezeki ini adalah suatu pemberian, suatu anugerah. Anugerah seperti apa? Nah, kita lihat di sini pengertian secara luasnya. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk dan juga
mampu memanfaatkannya sebagai sumber kehidupan. Nah, itu adalah pengertian rezeki. Jadi rezeki ini bukan suatu yang kita lihat selama ini berbentuk materi, itu uang gitu ya, kekayaan, atau yang berhubungan dengan kemewahan. Itu adalah pengertian rezeki secara sempit gitu ya. Jadi kesehatan juga itu rezeki. Nah, bangun tidur kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan umur, itu adalah rezeki. Jadi dari sini dapat kita pahami rezeki itu bukan segala sesuatu yang berbentuk materi yang kita ketahui selama ini, berbentuk uang tadi yang dibicarakan, berbentuk uang gitu ya. Bukan hanya berbentuk uang saja rezeki itu, tapi rezeki dalam cakupan luasnya itu segala sesuatu yang bermanfaat dan juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan gitu ya. Contohnya tadi kita masih diberikan umur, kesehatan, kita selamat umpamanya dari musibah atau malapetaka. Paham ya? Paham, Bu. Nah, dari pengertian rezeki ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Baik. Yang kedua yaitu tentang ketentuan rezeki dalam Quran surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Nah, seperti biasanya silakan anak ibu menyetor hafalan. Di sini membahas tentang Quran surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Salah satu dari surat itu silakan dibacakan terlebih dahulu tanpa melihat Al-Qur'an ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Bagus ya. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pendek itu dipanjangkan, yang panjang itu dipendekkan. Itu adalah satu yang salah, yang fatal ya. Karena di sini kita tentunya belajar Al-Quran hadis, seharusnya kita sudah mampu dan fasih dalam membaca Al-Qurannya. Silakan disimak lagi. Kita akan benarkan bacaan yang tadi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, jadi di sini yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan ya, karena nanti salah harkat, juga salah makna ya. Itu adalah keistimewaan dari bahasa Arab, bahasa yang ada dalam Al-Qur'annya. Jadi silakan dipelajari lagi di rumah, sering-sering membaca Al-Qur'an agar fasih dan lancar nantinya ya. Oke, Bu. Oke, dalam Quran surat Al-Quraisy tadi silakan dilihat terjemahannya. Nah, dari terjemahan itu nanti kita akan mengetahui ketentuan rezeki ya, ketentuan rezeki dalam Islam. Nah, silakan dilihat apa-apa saja ketentuan rezeki di sana. Silakan dibacakan Quran surah Al-Quraisy terjemahannya. Artinya 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. 2. Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini. 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, dari surat Al-Quraisy tadi dapat kita pahami di sana ada ketentuan rezeki, yaitu apa? Berdagang ya. Kebiasaan orang Quraisy itu berdagang. Nah, di sana ketentuan rezeki itu ada salah satu cara kita dalam mengais rezeki, yaitu berdagang. Nah, di sini dapat kita contoh. Tentunya dalam berdagang ini ada kiat-kiatnya yang perlu kita perhatikan, yang tentu kita masih berada di jalur yang benar ya. Selanjutnya Quran surat Al-Insyirah. Nah, silakan lihat terjemahannya. Bacakan. Artinya 1.
Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? 2. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. 3. Yang memberatkan punggungmu. 4. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, dalam terjemahan tadi dapat kita ambil ketentuan rezeki di sana, yaitu bahwasanya seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, rezeki itu tidak hanya berbentuk materi, tidak hanya berbentuk uang atau kemewahan gitu ya. Nah, dalam Quran surah Al-Insyirah tadi dapat kita ketahui bahwasanya ada di sana rezeki yang Allah berikan, yaitu dalam kesulitan itu ada kemudahan, ada kelapangan gitu ya. Jadi ini adalah berbentuk rezeki juga, tapi selama ini kita kurang sadar, bahkan tidak sadar mungkin yang selama ini kita ketahui rezeki itu adalah berbentuk materi, berbentuk uang, kemewahan, kemegahan gitu ya. Jadi rezeki itu memang banyak luas pemahamannya. Nah, setelah kita mempelajari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua mampu menerapkan rezeki itu tidak hanya pandangan yang sempit, itu adalah uang, kemegahan dan kemewahan tadi. Jadi rezeki itu dapat berupa kebaikan juga, kemaslahatan juga, anugerah dari Allah gitu ya. Nah, di sini poin selanjutnya itu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang mampu kita terapkan setelah mempelajari 2 poin tadi? Yang pertama yaitu tentunya kita tidak bermalas-malasan ya. Karena kenapa? Karena rezeki yang telah Allah berikan itu sangat banyak, bahkan tidak terhitung gitu. Hanya saja kita kurang menyadari, hanya saja kita kurang mengetahui rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, yang kedua yaitu selalu bersyukur tentunya. Nah, coba kita bayangkan dari contoh yang kecil terlebih dahulu. Kita setiap hari, setiap detik, setiap menit kita selalu menghirup oksigen ya. Itu adalah gratis. Tidak ada bayaran. Allah tidak meminta bayaran dari kita. Nah, coba pernah nggak anak-anak Ibu semua masuk rumah sakit atau temannya itu yang biasanya oksigen itu belinya nggak tanggung-tanggung. Nah, jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya memang sangat banyak sekali tak terhitung dan tak terhingga anugerah dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sudah sepatutnya kita bersyukur atas pemberiannya. Ya. Selanjutnya itu memanfaatkan. Nah, memanfaatkan apa yang telah kita dapatkan tadi, apa yang telah kita usahakan tadi, rezeki yang telah kita dapatkan tadi, dapat kita manfaatkan dengan sebaiknya. Itu adalah wujud rasa syukur kita. Ya, karena kenapa? Terus syukur ini kan banyak macamnya. Ada syukur lisan, syukur perbuatan, yaitu adalah memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan ridhonya Allah. Nah, ya, di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kita hari ini? Iya, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya di sini ya. Oke, contoh seorang pemuda yang telah bekerja keras atau telah berusaha nih, telah berikhtiar, contohnya dalam mencari pekerjaan gitu ya. Namun pemuda ini belum mendapatkan pekerjaan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, belum mendapatkan pekerjaan selama mungkin jangka waktunya 1 bulan gitu ya. Nah, akan tetapi si pemuda ini masih diberi kesehatan, mempunyai tangan, kaki yang mampu bekerja tadi. Nah, di sini Ibu tanyakan, apakah si pemuda ini masih diberi rezeki oleh Allah dan golongan rezeki mana yang ada dalam kisah tadi? Masih, Bu. Rezekinya itu kesehatan. Kesehatan ya, benar ya, bagus sekali. Nah, rezeki di sini termasuk tadi rezeki yang tidak
berbentuk materi ya. Karena kenapa? Rezeki itu seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, tidak hanya cakupannya materi saja, kemewahan, berbentuk uang. Nah, kesehatan juga, kesehatan, bahkan nafas, umur yang telah diberikan oleh Allah itu juga termasuk rezeki juga yang patut kita syukuri gitu ya. Jadi jangan kita menganggap rezeki ini dalam artian yang sempit. Perluaslah pemahaman kita dalam pemahaman rezeki terhadap rezeki. Jangan lagi beranggapan rezeki itu dalam makna yang sempit gitu ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan berupa uang mungkin, berupa keberuntungan itu adalah rezeki. Bukan hanya itu. Nah, rezeki yang selama ini dan bahkan tanpa kita sadari itu adalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Nah, setelah kita memahami makna rezeki, banyak-banyaklah kita bersyukur. Karena kenapa? Dari bangun tidur, contoh kecilnya saja, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan. Baik, mungkin pembelajaran kita hanya sampai di sana. Nah, untuk menambah pemahaman, silakan buka buku tugasnya. Nah, di sana coba lihat latihan halaman 32 sampai 35. Ada esai dan juga ada objektifnya. Di sana silahkan dipahami, dicari jawabannya gitu. Nah, karena tadi sudah paham ya. Nah, minggu depan jangan lupa kumpulkan tugasnya. Nah, banyak-banyaklah tentunya bersyukur apa yang telah kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ilmu yang telah kita dapatkan tentunya tidak ada gunanya kalau kita tidak mengamalkannya. Nah, baik, silakan diulang lagi pembelajarannya di rumah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan jadikan kondisi COVID sekarang ini suatu alasan untuk kita agar bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Jangan sampai seperti itu ya, karena Allah telah menjanjikan untuk meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat ya. Itu perlu kita ingat untuk menjadi motivasi kita dalam menuntut ilmu. Nah, silakan menjaga kesehatannya, diulang-ulang lagi pembelajarannya di rumah. Semoga bermanfaat apa yang telah Ibu sampaikan. Menutup pembelajaran, mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.